Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pemahaman kita terhadap ayat-ayat surga yang ayatnya mengajak kita mengenal lebih rinci. Dan para mufassirin pun juga menjelaskan lebih detail lagi. Tentu tidak terlepas dari iman kita dengan al-ghaib, ya. Dengan sesuatu yang ghaib, yang ketika kita ingin lebih detail, maka kita tidak akan menemukan jawaban yang pasti kecuali kita menyatakan amanna billah. Kita siap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang nikmat-nikmat ashabul yamin, ya. Pepohonan yang pohon disebut dengan sidir, ya. Berarti lambang anti bau, ya. Nah, sidir itu dianjurkan dalam fikih untuk campuran air untuk memandikan jenazah. Pohon sidir yang sudah tidak lagi berduri, makhdud, dan pisang yang mamdud, yang tersusun rapi. Teknisnya gimana? Apakah tersusun rapi dalam arti masih di dalam tidak tercabut satu persatu, ataupun masih di dalam bonggolnya, ya. Allahu a'lam. Ya, yang paling penting di sini adalah apa yang sudah direkomendasikan untuk buah-buahan surga, maka apa yang ada di dunia insya Allah memberi manfaat yang besar. Memang pisang surga lebih istimewa. Berarti pisang yang ada di dunia, ya, juga memiliki unsur keistimewaan. Ya, cukuplah kita belajar dari ahli pakar makanan, terutama olahragawan, itu memang selalu makan atau selalu bekal pisang, ya. Yang ketiga adalah wa dhillim mamdud. Dan Allah berikan pepohonan yang rindang, yang terbentang luas, yang dijelaskan dalam hadis, ya, kalau saja, ya, rindangnya suatu pohon itu ditempuh dengan kuda yang berlari cepat, ya, maka tidak akan sampai ke ujungnya, ya,
walaupun perjalanannya sudah 500 tahun. Ini hal-hal seperti ini ya, susah dicerna oleh akal ya. Walaupun ini penjelasan dari Rasulullah dengan hadits sahih bahwa luas ya, rindangnya satu pohon itu ya, atau suasana tertutupi oleh pepohonannya itu sangat jauh dan tidak bisa ditempuh perjalanan 500 tahun dengan kuda yang tercepat sekali. Begitu luasnya. Nah, sampai di sini kita memang tidak mungkin kecuali ya, kita terima saja apa yang dijelaskan oleh Allah. Kemudian di surat Al-Insan, ahli surga itu tidak akan kepanasan, tidak akan kedinginan. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Mereka enggak melihat matahari, enggak, atau mereka enggak merasa kepanasan oleh terik matahari dan juga tidak akan merasa kedinginan. Sehingga ketika dijelaskan di ayat ini wabillim mamdud, jadi Allah menyediakan pohon-pohon yang rindang yang kemudian bisa menjadi naungan itu untuk apa? Ya. Maka para ulama hanya mengatakan wallahu a'lam. Ya. Jadi untuk menahan apa? Biasanya pohon yang rindang untuk menahan sinar matahari biar nggak langsung ya, mengenai badan manusia. Nah kalau di akhirat sudah nggak ada panas, masih ada naungan. Wabilim mamdud, rindangnya pohon yang sangat terbentang luas. Nah, maka dengan pengertian itu ya, tidak ada lain manusia yang mengatakan amanna billah. Di sisi lain, zillun itu merupakan tema yang ada dalam nikmat surga dan ada dalam nikmat neraka. Di mana-mana ada nikmat surga selalu dengan zillun atau zilal. Ya, jamaknya zilal. Jadi kata zillun nanti disebut lagi oleh Al-Quran ketika menjelaskan tentang ashabus shimal. Ya. Misalnya di ayat 43 wa dhillim min yahmum. Jadi baik azab surga, azab neraka atau nikmat surga selalu mengangkat tema dhillun. Saat kita baca Yasin, ya, ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Bahkan di surat Ar-Ra'd, zil, ya, surga itu nggak akan pernah hilang. Ya. Dia sepanjang zaman terus menaungi ahli surga itu. Ukuluha daimu wa dhilluha. Ya. Buah-buahannya selalu, pohon-pohonnya selalu memberikan buah yang siap dimakan. Ya. Dan naungannya selalu memberi naungan sepanjang manusia itu hidup di surga. Kadang dengan jamak daniyatan alaihim wilaluha wa dhillilat uqufuha tadlila.
Di Al-Mursalat innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Jadi kata dhilal satu kenikmatan yang banyak diulang-ulang oleh Al-Qur'an. Ya, kita tidak bisa memahami hakikatnya ketika disinkronkan dengan ayat Al-Insan la yarawna fiha syamsa wala zamharir. Tapi yang jelas ya, siapa yang memiliki rumah atau jalan-jalan tertentu di Jakarta ya, di daerah Jakarta Pusat itu teduhnya pohon-pohon besar itu mau ada panas atau enggak ada panas ya tetap lebih nikmat daripada kalau kita ke daerah Jakarta Utara yang minim zilalul asjar, minim dengan naungan pohon-pohon. Begitu juga dalam ayat-ayat azab neraka, zil naungan itu juga sering dibahas. Di Al-Mursalat intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Ya, ahli neraka, berangkatlah kamu menuju sebuah naungan yang memiliki 3 cabang. Wallahu a'lam apa yang maksud dengan 3 cabang. Kita boleh membayangkannya, tapi bayangan kita belum tentu sesuai dengan fakta yang akan dilihat oleh ahli neraka di akhirat. Di Az-Zumar juga lahum min fawqiha dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu biha ibadah ya ibadi fattaqun. Allah jadikan penjelasan tentang naungan dari api neraka ya, itu harus bisa membuat hamba-hamba Allah itu takut kepada azab neraka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Ya, oleh karena itu ketika kita tidak bisa menjangkau, maka nggak ada lain kecuali jawabannya amanna billah ya. Maka jangan sampai terjerumus oleh suatu perdebatan ya, sehingga membuat sebagian manusia nggak masuk akal misalnya, hanya nggak percaya dengan Al-Quran, maka ini sangat bahaya ketika Al-Quran memang dipaksa untuk sesuai dengan akal manusia. Wa ma'im maskub, nikmat yang lain adalah air yang melimpah ruah. Apakah melimpahnya dalam arti untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan minum misalnya, ya. Apakah melimpahnya dalam arti menyuburkan tanah, apakah melimpah dalam arti sungai-sungainya teralir ya dengan air. Ya. Pokoknya semua yang membutuhkan nikmat air, Allah akan penuhi manusia. Bukan seperti di dunia, di mana manusia merasa terancam oleh langkanya air. Ya. Apakah karena kemarau, apakah karena meresapnya air laut ke bumi seperti yang terjadi di Jakarta Utara dan seluruh daerah pesisir, sehingga manusia tidak lagi merasakan wama inskub, orang harus beli air. Ada nikmat wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak.
Jadi bedanya dengan as-sabiqun ya, lebih luas. Wa faqihatin mimma yatakhayyar. Buah apa saja yang menjadi seleranya. Untuk ashabul yamin penjelasannya cuma banyak gitu aja. Sehingga terisyaratkan adanya satu perbedaan suasana. Wujudnya perbedaan itu wallahu a'lam. Ala kulli hal para ulama mengingatkan betapa badan manusia ini rasa butuhnya terhadap buah sangatlah besar. Ya. Sebuah hadits sahih, ya. Sebuah hadits sahih meriwayatkan bahwa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'kulul bitikh birrutab. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkonsumsi semangka dan kurma. Ya, kalau ada video dari pakar herbal namanya Zaidul Akbar, Dr. Zaidul Akbar, ya. Beliau pernah mengungkapkan ini, wallahu a'lam, hanya ditinjau dari segi ilmu makanan, ya. Atau memang beliau ingin menjelaskan apa yang dijelaskan dalam hadis, ya. Karena tidak dijelaskan bahwa itu hadis. Aslinya itu hadis adalah Rasulullah selalu memadukan antara buah semangka dan kurma, terutama kurma rutab. Rasulullah memberi alasan yukassiru harra hadza bi bardi hadza. Kalau yang badannya istilahnya panas, ya, minum makan kurma itu menjadi kurang tepat. Padahal badan juga butuh sama kurma. Maka semangka itu akan menetralisir panasnya kurma sehingga badan manusia menjadi ideal, ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Sebaliknya Rasulullah mengatakan wabarda hadza biharri hadza. Siapa yang badannya dingin, cenderung dingin, nggak cocok minum makan semangka. Tapi kalau dibarengi dengan kurma, maka itu akan menghangatkan. Jadi perpaduan kurma dan semangka itu akan menstabilkan badan manusia. Kalau bahasa herbalis, vitamin C yang ada di semangka itu akan sangat kuat mengikat zat-zat yang bermanfaat di kurma. Ala kulli hal, saya ingin menguatkan kepada para jamaah bahwa ketika Allah banyak menjelaskan tentang buah-buahan, ya, bahkan untuk makanan dunia juga Allah katakan buah-buahan. Wa fakihati wa abba. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Bahwa buah-buahan itu sebagai rezeki buat kalian. Ini juga harus memberi pemahaman di kehidupan dunia pun sesungguhnya manusia butuh buah yang signifikan. Ya. Semoga kita punya perhatian terhadap kebutuhan fisik kita, apa yang harus dimakan dan apa yang harus dihindarkan. Karena katanya masyarakat Indonesia itu
istilahnya katanya tidak manhaji dalam memilih makanan. Yang penting enak ya. Enggak berpikir manfaat. Allahu a'lam ya. Wa fakihatin katsira. Buahnya banyak. Artinya kebutuhan badan manusia dengan buah memang banyak. Sebagian pakar mengatakan dari makan kita sehari itu seharusnya porsi buah mencapai 70%. Baru 30% yang lain. Namun keterbatasan ilmu, keterbatasan daya dukung, ya, jarang yang bisa sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Kadang bahkan bisa kebalik ya. Kebalik artinya 70%, yang lain-lainnya buah 30%. Atau bahkan bisa lebih ekstrim ya. Buah bisa 0 atau cuma 10%, yang lain bisa 90%. Betapa butuhnya manusia dengan buah, maka Allah katakan la maqtu'atin wala mamnu'ah. Bahwa tersedianya buah di surga itu tidak akan ada putus-putusnya. Kapan yang diperlukan, dia selalu ada ya. Jadi tidak terikat oleh musim, itu yang disebut dengan la maqtu'ah. Ya. Pun ada buah-buah tertentu yang sudah la maqtu'ah, ya. Khusus tadi qalhin ya. Pisang itu termasuk buah yang tidak ada putus-putusnya. Jadi seharusnya pemahaman la maqtu'ah itu ya, bahwa manusia memang banyak atau besar kebutuhannya terhadap buah-buahan ataupun konsumsinya juga ya, tidak boleh ada keterputusan. Tentu jika kembali kepada ilmu makan yang baik. Wala mamnu'ah ya. Dan tidak juga buah-buahan di surga itu sulit mendapatkannya. Terkadang ini sudah musimnya, tapi pedagangnya nggak mengimpor. Ya. Maka mamnu'ah. Atau mungkin buahnya ada, tapi ya, buah-buahan tertentu nggak boleh dimakan oleh orang-orang tertentu. Ya. Istilahnya dia suka sama durian, tapi kondisi fisiknya nggak cukup siap untuk makan durian. Maka itu namanya mamnu'ah. Sebetulnya dia suka nangka, tapi kalau kondisi lambungnya kurang baik, sehingga tidak bisa makan nangka. Ini namanya mamnu'ah. Maka di surga Allah jadikan buah-buahan itu mamnu'. Nggak bakalan manusia berada dalam kondisi istilah kita apa? Mantang. Buah ini boleh, tapi jangan buah durian misalnya. Buah ini boleh, tapi jangan buah nanas misalnya. Itu namanya mamnu'ah. Di surga tidak ada pantangan apa saja, ya. Baik pantangan secara fisik maupun pantangan keberadaan maupun pantangan kesiapan memiliki. Semua Allah akan sediakan
Ya. Bahkan dalam kondisi yang disebut di surat Al-Haqqah, qutufuha dan bahwa kondisi fakihah yang ada di pohon-pohon itu ya, bergelantungan dekat dengan manusia, sehingga manusia tidak perlu susah-susah ngambilnya, nggak perlu pakai galak, nggak perlu pakai pisau, ya. Tinggal dipetik sudah ada. Ya, ini kita bukannya mengalahkan, tapi membayangkan Al-Quran, ya. Membayangkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Karena dalam hadis rawahul Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, la yadkhulul jannata ahadin illa uriya maq'aduhu minan nar. Tidaklah seseorang itu ketika menjelang meninggalnya sudah mendapat vonis bahwa dia min ahlil jannah, karena hadis lain mengatakan bahwa jika manusia itu ahlul jannah akan ditampakkan ini surga tempatnya nanti. Itu kan udah senang, ya. Supaya lebih senang, Allah menampakkan juga neraka. Ya. Supaya apa? Supaya lebih senang lagi. Gimana senangnya? Ya. Saat ditampakkan neraka itu, malaikat mengatakan, ini jatahmu yang seharusnya ada di neraka. Tapi karena kamu memilih menjadi orang soleh, jatah nerakamu dihapus. Maka saat itu ya, jenazah itu merasa lebih bahagia lagi. Bersyukurnya lebih dalam lagi. Alhamdulillah, kalau saya dulu nggak jadi orang soleh, kalau saya dulu nggak beramal ini, ya, sebetulnya saya juga punya kapling di neraka. Sebaliknya, ya, ketika manusia itu sudah divonis nanti kamu jadi ahli neraka, ya, maka juga diperlihatkan surga. Ya. Tapi bahasanya bukan untuk kamu akan menempati. Bahasanya dengan mengatakan, seharusnya kalau kamu orang baik, kamu sudah punya kapling juga di surga. Tapi karena kamu milih jadi orang jahat, kapling itu dihapus. Ya. Nggak bisa kamu tempati karena tempatmu di neraka. Apa yang terjadi? Maka calon ahli neraka itu semakin sedih, semakin menyesal, ya. Karena pada hakikatnya ya, dia punya kapling di surga. Ya. Ya, masalah kaplingan ini memang dijelaskan dalam hadis yang lain. Bahwa Allah menciptakan surga itu secukup kalau semua manusia dari Adam sampai akhir zaman itu masuk surga semua. Allah sudah menyediakan kaplingan secukup jumlah manusia. Adapun yang nggak mau ya udah kaplingannya dihapus-hapusin. Neraka juga diciptakan sesuai dengan jumlah manusia yang ada. Kalau saja sepanjang zaman manusia itu ada katakan 1000 triliun misalnya, ya Allah menciptakan neraka cukup untuk 1000 triliun. Tapi kalau orang manusia itu soleh, maka kapling di nerakanya dihapus oleh Allah, ditempati oleh orang-orang kafir. Dan ini sudah dirasakan oleh manusia saat dia menjelang kematian. Ya. Karena itu ayat-ayat Al-Quran pun juga membantu kita, ya, agar kita dalam kondisi atau tilawah kita sudah bisa membayangkan, ya, apa yang dijelaskan oleh Allah, walaupun aslinya kembali kepada hadits yang mengatakan mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Hakikat yang kamu bayangkan itu pasti beda saat kamu lihat. Muraat pasti kamu beda dengan apa yang kamu dengar, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, dan tidak pernah terlintas ya, di hatimu saat dulu kamu di dunia. Kirain derasnya air itu begini-begini, ternyata lebih dahsyat, lebih indah daripada yang dibayangkan oleh manusia. Ya. Wa furushim marfu'ah, disediakan juga tempat-tempat tidur yang tinggi, yang istilahnya tidak nempel ke tanah, ya. Furushim marfu'ah. Ya, walaupun hadis menjelaskan lebih aneh lagi kalau dibaca dalam hadis, ya, bahwa tingginya tempat tidurnya itu antara bumi dan langit, ya. Nggak kebayang lagi, Allah alam, ya. Kita memahami yang terjangkau saja oleh akal kita, pokoknya tempat-tempat tidurnya jauh dari bumi, ya, tidak menempel, tidak istilah orang sekarang tidak tidur di lantai. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami akan menciptakan para wanita yang ada di surga itu dengan penciptaan yang baru. Insya'a. Maksud dengan insya'a adalah bahwa semua wanita yang ada di surga, ya, semua akan memiliki umur yang masih gadis, ya. Sebagaimana ayat berikutnya, faja'alnahunna abkar. Walaupun dia meninggal dulu di usia 80 tahun, sampai di sana jadi muda lagi. Walaupun mungkin meninggalnya masih di usia 10 tahun, maka sudah menjadi dewasa. Insya'a. Sehingga dalam ayat ini terkenal sebuah hadis yang candanya Rasulullah SAW kepada seorang nenek yang sudah tua. Dimana Rasulullah mengatakan, manusia nenek-nenek seperti kamu nggak ada di surga. Yang dia pahami, wah saya nggak masuk surga ya Rasulullah. Maka Rasulullah meluruskan, inna insya'a. Walaupun kamu sekarang sudah tua, kalau masuk surga kamu jadi muda lagi, maksudnya. Inna ansha'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkar. Jadikan dalam kondisi masih gadis, ya. Tentu hubungan tempat tidur, keberadaan wanita ini menunjukkan adanya nikmat seksual yang Allah akan berikan kepada ahli surga. Yang dijelaskan oleh Rasulullah, sesungguhnya kekuatan orang beriman di surga nanti, ya, kekuatan hubungan suami istri yang bisa sekali menikmati bisa setara dengan kekuatan 100 kali. Jadi nggak ada capeknya, nggak ada terbatasnya. Benar-benar Allah jadikan menikmati setinggi-tingginya. Tentu ini sesuai dengan kenapa ada balasan seperti ini. Salah satunya karena ketaatan orang beriman itu tidak berzina atau tidak
melampiaskan nafsu seksualnya ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ahli iman itu selalu menjaga kehalalan hubungan seksualnya, maka yang berarti terbatas kan. Maka Allah inginkan di surga nanti akan menikmati hubungan seksual yang tidak terbatas, ya, baik dari segi kekuatannya maupun dari segi pelaksanaannya, ya. Tentu seperti biasanya Al-Quran tidak pernah eksplisit menjelaskan hal-hal seperti ini. Tapi hadis menjelaskan eksplisit. Uruban atroba. Urub itu dari kata i'rab. I'rab itu artinya menjelaskan. Jadi urub adalah Allah jadikan wanita-wanita ahli surga baik di kalangan bidadari ataupun kalangan wanita ahli dunia yang kemudian masuk surga akan selalu bersifat urub. Urub itu apa? Urub itu artinya ada dua penafsiran, ada dua penjelasan dari para ulama. Penjelasan yang pertama adalah wanita yang selalu melakukan hal-hal yang akan bisa menyenangkan suaminya. Itu disebut urub. Itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa hadis namanya al-wadud. Zawajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang siap melahirkan banyak dan perempuan yang selalu melakukan sesuatu yang bisa membuat suami itu senang. Itulah yang wanita yang banyak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu wanita dunia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi urub. Wanita yang secara maksimal ingin menjadikan suaminya bahagia terhadap keberadaan dirinya. Penjelasan yang kedua, urub itu dalam arti kesempurnaan fisik yang maksimal, ya. Jadi sudah nggak ada cacatnya, ya. Apakah dari tingginya, apa dari kecantikannya, apa dari kesehatannya, semua Allah jadikan sangat sempurna untuk wanita-wanita ahli surga. Maksud yang disebut di surat apa? Di surat Al-Imran wa azwajum mutahharah. Ya. Maksudnya sudah tidak ada lagi haid. Karena saat haid otomatis wanita tidak bisa atau bahkan haram melayani suami. Tentu suaminya tunduk kepada hukum Allah. Karena ini bukan nggak mau, tapi memang syariat Allah melarang. Ya. Wanita yang haid untuk binatang. Atroba dalam kondisi usia yang masih belia. Ya, apakah berarti usianya 17, ya, ataupun seperti yang disebut dalam hadis bahwa usia ahli surga pada umumnya seperti manusia di dunia yang usianya sekitar 33, sehingga Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit juga dalam usia 33, nanti diturunkan ke bumi juga masih utuh seperti saat usianya 33. Sehingga usia ini dijadikan oleh Allah usia ahlul jannah pada umumnya. Semuanya ini li ashabil yamin.
untuk orang-orang beriman yang disebut dengan ashabul yamin. Tentunya memiliki kesolehan yang tidak setinggi as-sabiqun as-sabiqun. Thullatun minal awwalin, bahwa ashabul yamin ini ada kelompok yang berhasil menjadi ashabul yamin dari generasi manusia terdahulu dan juga dari generasi manusia yang belakang. Artinya apa? Peluang untuk ashabul yamin itu sepanjang zaman hampir sama. Beda dengan as-sabiqun. Untuk akhir zaman Allah katakan qalil, sedikit. Namun juga bukan berarti nggak bisa. Artinya tetap butuh perjuangan yang lebih besar. Maka Allah mengingatkan, jika kamu merasa nggak mampu mencapai derajat sabiqun, maka jangan sampai tidak mampu mencapai derajat ashabul yamin, karena peluangnya lebih besar. Ya, sebagian ulama menyebut ashabul yamin itu istilahnya orang-orang yang soleh untuk dirinya aja udah. Ya, yang penting tiap hari sholat 5 waktu, melakukan rukun Islam, ya, kemudian melaksanakan beberapa sunnah, ya, namun tidak terlibat kepada amal-amal yang berskala besar, apakah itu berjihad di jalan Allah, apakah itu berdakwah di jalan Allah, ya. Itulah gambaran, ya, sullatun, gambaran ashabul yamin yang di akhir zaman pun peluangnya masih banyak. Sullatun minal akhirin. Demikian jamaah rahmatullah yang bisa kita bahas tentang nikmat-nikmat surga bagi ashabul yamin. Karena itu yang sampai peluang ini masih juga luput, ya. Dan nggak menjadi sabiqun, nggak jadi ashabul yamin juga, ya. Maka Allah alam menjadi apa, ya. Tentu bisa juga ashabul yamin itu berkelas-kelas, ya. Ashabul yamin, karena di dalam hadits sahih dijelaskan juga orang-orang yang masuk surga belakangan. Orang semua udah masuk, pintu surganya juga, pintu gerbangnya ditutup, dia baru datang. Dengan terlambat, sudah terlambat, susah juga masuknya. Ya. Itu juga masuk ashabul yamin. Karena lawan katanya adalah imma ashabul masyamah atau disebut dengan ashabul shimal. Ini dijelaskan oleh para ulama sebagai tanawwu'ul kalimat, variasi istilah. Bisa disebut ashabul masyamah, bisa disebut ashabul shimal, bisa disebut ashabul maimana, bisa disebut ashabul yamin. Demikian jamaah rahmatullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kiai untuk kajian kita pada sore hari. Ada satu pertanyaan Kiai melalui chat, ingin bertanya dari Ibu Eva ini, bagaimana dengan anak atau janin yang keguguran? Apakah nanti dihidupkan lagi di surga? Itu Kiai pertanyaannya. Ya. Janin, ya, baik janin maupun yang sudah tiflan, ya, yang sudah lahir, ya, masih dalam status bayi, ya, baik itu dilahirkan dari orang beriman ataupun dari orang kafir, tetap dibangkitkan lagi, namun dalam kondisi, ya, istilahnya wildan atau ghilman.
menjadi pemuda. Menjadi pemuda, apa 15 tahun atau 17 tahun. Yang tujuannya yang akan berada di surga. Berarti mereka masuk surga dalam keadaan gratisan. Kenapa ya? Karena memang masih dalam fitrahnya. Dalam fitrahnya, sehingga mereka akan menjadi pemuda berada di surga dengan sifat yang disebut baik di surat ini Al-Waqi'ah maupun surat Al-Insan dengan istilah mukhalladun. Mukhalladun, walaupun dia nggak beramal, dia juga kekal di surga. Kalau orang beriman kekal wajar. Kenapa? Karena dia sudah beramal. Ini kan belum beramal, masih janin atau masih bayi. Allah pun tetap memberi kebijakan kekal dalam arti keberadaannya, kekal dalam arti kondisinya sebagai ghilman, anak di usia muda, artinya nggak akan menua di sana. Begitu juga mukhalladun dalam statusnya. Statusnya dia akan menjadi istilahnya pembantu ya. Pembantu ahli surga ya. Itu juga sudah merupakan penghormatan. Ya. Itulah penjelasan tentang wildan atau ghilman. Ya, tentu bagi bayi atau janinnya orang beriman juga punya keistimewaan di mana dia dijelaskan oleh Rasulullah memberi syafaat kepada orang tuanya. Apakah syafaat kelancaran proses masuknya? Karena dia Rasulullah menjelaskan karena dia akan mencari, terutama bagi orang tua yang kehilangan bayinya 3 orang. Maka dampak syafaatnya ya, ketika seorang ibu itu bersabar, maka dampak manfaatnya betul-betul besar, jaminannya besar. Ya begitulah ya rahmat Allah, yang ngasih bayi Allah diambil lagi oleh Allah. Ya. Mungkin saja manusia itu sedih dan seterusnya, tapi kalau dia ridho terhadap musibah ini, justru bayi yang diambil lagi oleh Allah ini yang sebetulnya Allah berhak untuk mengambil dan nggak mengambil. Tapi kalau diambil, ya Allah beri kompensasi. Ini nanti bayi menjadi pemberi syafaat, pelancar masuknya orang tua itu ke surga. Seorang sahabiah yang bertanya, ya Rasulullah gimana kalau 2? Karena ditanya. Rasulullah diam sejenak, ya 2 juga. Sehingga dikatakan, kalau saja ibu ini nggak nanya, mungkin sudah cukup 3. Sahabiah yang lain mau nanya, gimana kalau 1? Nggak enak. Jadi kasih diskon, harus minta 1. Tapi kata sahabiah itu, mungkin kalau kita ngomong 1, Rasulullah juga akan mengiyakan juga. Ini ala kulli hal. Bukan berarti kalau 1 kemudian nggak memberi syafaat sama sekali, tapi tetap kebijakan kehilangan bayi, kehilangan janin, itu ada fadilahnya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti masyarakat Arab jahiliyah ya, yang menganggap orang yang kehilangan bayi itu adalah orang yang apes ya. Masa apes itu mau jadi tokoh istilahnya. Jadi dikiranya bisa punya bayi terus, nggak punya bayi itu betul-betul dalam kendali manusia. Karena itu Rasulullah diviralkan oleh orang Quraisy dengan istilah abtar.
Abtar artinya laki-laki yang nggak punya anak atau punya tapi meninggal semua. Nggak punya anak bayi laki-laki karena semuanya meninggal. Kemudian Allah bantah, kalian itu yang abtar. Inna sya'ni'aka huwal abtar. Yang menghina Rasulullah SAW itulah yang abtar sesungguhnya. Allah. Kiai, ini nyambung pertanyaan nih. Intinya semua janin atau yang keguguran maupun yang hamil 2 bulan ini ya, keguguran yang belum ada ruh katanya. Termasuk mungkin itu menjadi syafaat ya, Kiai, atau menjadi penolong ya. Ya, kalau sudah nggak ada penjelasannya gitu kita serahkan. Iya. Ya, karena disebut janin itu kan kalau 4 bulan. Kalau 4 bulan kan belum janin. Tapi di sisi lain, dia mau 4 bulan, mau 3 bulan, kalau keguguran ya sedih juga. Ya, yang diharap-harap ternyata ya, gugur. Sehingga perasaannya mungkin ya tetap ada, perasaan sedih, perasaan kecewa. Tapi karena ridho kepada Allah, ya sudahlah. Ridho kepada Allah, semoga Allah kasih ganti yang lebih baik. Insyaallah. Amin ya Allah. Jadi karena memang ada pertimbangan belum manusia, tapi di sisi lain ya tetap ada merasa sedang tertimpa musibahnya, ya nanti kita serahkan kepada Allah. Yang jelas Allah tidak pernah menyanyiakan hamba-hambanya yang pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kompensasi. Allah. Ya, cukup jemaah sekalian. Pak Oji, saya Pak Oji. Oh, ada. Oh ya, baik Ustaz. Ini Kiai ada Ustaz Ahmadin. Saya bisa bertanya. Silakan Ustaz. Ustaz ya. Bisa ya? Ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kiai, nyambung dari pertanyaan tadi. Saya ditanya, yang nanya ini mu'alaf. Kiai tadinya Kristen, terus kemudian masuk Islam. Dia nikah dengan muslimah, kemudian pas punya bayi kandungan 8 bulan keguguran. Bayinya meninggal ya. Nah, belum lama ini katanya suatu hari itu dia cerita ke saya. Dia bermimpi didatangi oleh anaknya itu. Jadi dia bilang Bapak harus syahadat lagi. Karena Bapak udah batal syahadatnya karena makanya sholat dan ibadah Bapak selama ini nggak diterima sama Allah. Nah dia kemudian berpikir kenapa anaknya bilang gitu ya. Terus akhirnya dia teringat memang suatu saat dia pernah diundang pas dia udah muslim ini Pak Ustadz ya, sama kakaknya. Kakak-kakaknya ini masih Kristen, Protestan ya. Diundang acara kebaktian di gereja ya, karena dia nggak enak gitu. Dia datang Ustadz. Dia datang. Ya saya sebenarnya duduk di belakang Pak Ahmadin katanya gitu. Nggak ngikutin prosesi ininya lah, acara ritualnya lah bisa. Nah cuman memang kan ada persembahan waktu itu ya di gereja itu. Nah selesai acara dia disuruh minum, ada anggur ya, ada makanan gitu kan yang disajikan itu. Dia disuruh minum sama kakaknya, dikasih makanan sama minuman. Saya nggak makan, saya nggak minum, nggak enak. Akhirnya saya ikut minum, ikut makan makanan itu. Nah itu yang, apakah itu ya Pak Ahmadin yang menyebabkan saya dianggap keimanannya sudah batal lagi gitu, sehingga disuruh syahadat lagi sama anaknya dalam mimpinya itu Ustadz. Kemudian yang kedua, anaknya itu juga minta diakikahkan katanya. Nah ini kira-kira menurut pandangan Ustadz gimana? Betul nggak mimpinya? Saya harus jawab seperti apa kira-kira ke yang bersangkutan? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan anak-anak bayi atau anak-anak kecil lah ya, anak-anak kecil yang dia
wafat ketika usia masih mungkin masih kanak-kanak ya, atau masih remaja belum balik, atau mungkin sudah balik tapi belum menikah, apakah nanti ketika mereka menjadi penghuni surga akan dinikahkan oleh Allah di dalam surga, diberikan pasangan oleh Allah di dalam surga, Pak Ustaz? Karena salah satu nikmat di surga itu kan seperti yang disebutkan tadi, dijelaskan oleh Ustaz, adalah nikmat seksual. Barangkali itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Ahmadin, ada 2 pertanyaan Kiai, jadi mohon penjelasannya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan mimpi itu memang bisa menjadi isyarat. Ya. Ya. Istilahnya juz'un min sab'ina nubuwah. Ya. Jadi agak berbau-bau seperti wahyu gitulah. Ya, sebagian kecil mengandung kayak wahyu. Nah, mimpi yang seperti ini disebut dengan ru'ya. Ya. Ada mimpi yang nggak punya nilai apa-apa. Ya. Mimpi makan lah, mimpi jalan-jalan, nggak disebut dengan ahlam. Ya. Maka mimpi itu disebut ru'ya atau ahlam. Ya, tergantung bagaimana seseorang itu memulai tidurnya. Ya. Ketika tidurnya memang banyak berpikir kepada Allah, ya, sehingga bermimpi, maka bisa jadi mimpinya disebut ru'ya. Ya. Artinya mimpi yang merupakan isyarat dari Allah, bukan seperti pada umumnya mimpi itu ya, hakikatnya adalah lu'batus syaitan. Ya. Penjelasannya gitu, itu cuma cara setan ngerjain orang sedang tidur karena nggak berwudu, karena tidak berpikir dan lain sebagainya. Ya. Ya, secara umum begitu ya, walaupun dalam kenyataannya kadang mimpi orang biasa-biasa saja juga bisa terjadi. Ya. Seperti yang ada dalam sirah, adalah bibi Rasulullah namanya Atikah. Bermimpi ada batu besar dari gunung Jabal Qubais yang jatuh kemudian menabrak orang-orang tertentu yang dilewatinya. Kemudian mimpi itu terjadi. Itu banyaknya orang-orang Quraisy atau kufar Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Disini mengatakan itulah antara mimpi Atikah. Tentu waktu itu Atikah Allah alam apakah dia sudah beriman atau belum. Jelas itu mimpi yang sempat menghebohkan penduduk Quraisy saat itu. Jadi pada akhirnya juga mimpi pun harus disesuaikan dengan nas-nas yang ada. Ya, seseorang bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian mimpinya itu mengatakan, wahai fulan, bersabarlah ya kamu dalam dakwah ini, jangan putus asa, jangan sampai resign dan seterusnya. Tentu walaupun nggak mimpi seperti ini, memang manusia itu harus tetap sabar di dalam kehidupan dakwahnya. Apalagi pakai mimpi, maka mimpinya jadi lebih menguatkan bahwa dirinya harus lebih bersabar. Ya. Tapi siapapun ya merasa bermimpi Rasulullah, tapi mengatakan bahwa dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, wahai fulan, kamu itu sudah sangat mulia di sisi Allah. Nggak sholat 5 waktu juga nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Tentu ini bertabrakan dengan syariat. Pertama, kalau itu benar dia mimpi dengan Rasulullah, ya, maka tetap karena nggak sesuai dengan syariat ditolak. Tapi kalau ternyata itu mimpi bohong, ya, maka dia berdosa, ya, berdosa atas kebohongan mimpinya. Karena Rasulullah juga mengecam orang yang berbohong bermimpi. Nggak mimpi sesuatu, tapi ngomong saya mimpi sesuatu, begini, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dalam kasus ini di mana dia bermimpi dengan anaknya,
Maka nggak ada penjelasan apakah itu benar-benar anaknya. Hanya bermimpi dengan Rasulullah yang betul-betul itu Rasulullah. Kalau anak, wallahu a'lam. Maka perlu dia juga melihat bagaimana dulu awal tidur. Awal tidurnya baik, maka paling tidak mimpi itu harus menjadi nasihat minimal esensinya. Kenapa saya katakan esensinya? Karena nggak ada cerita hanya karena seseorang itu berbuat maksiat harus bersyahadat ulang. Siapa saja mau mu'alaf bukan mu'alaf, kalau bermaksiat ya harus bertobat aja, bertobat beristighfar. Adapun bersyahadat dalam arti berzikir kepada Allah ya sah-sah aja. Tapi bersyahadat dalam arti kemudian datang kepada seorang, tolong saksikan ini saya bersyahadat lagi, ya tentu tidak ada syarat seperti itu. Yang sudah pernah bersyahadat tidak akan keluar dari Islam kalau hanya berbuat maksiat. Jadi kalau dia syirik baru keluar, masuk lagi ya bersyahadat lagi. Jadi saya kira bisa diambil esensinya, isyaratnya Allah menyuruhnya bertaubat untuk betul-betul tidak kembali lagi kepada perbuatan yang dia larang oleh Islam. Tidak ada penjelasan khusus ya, apakah ghilman atau wildan itu juga menikmati apa adanya seperti ahlu surga pada umumnya. Ya. Karena tidak ada, ya peluangnya bisa aja, ya. Bisa aja Allah jadikan yang namanya ahlu surga itu memang pasti punya peluang menikmati apa saja yang disediakan oleh Allah. Bukankah Allah mengatakan wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Tapi karena tidak eksplisit, itu hanya mungkin sebuah kesimpulan. Maka bisa juga untuk ghilman tadi atau wildan tadi Allah tidak berikan kenikmatan seksual itu. Kesian dong. Ya, kalau sudah di surga itu nggak ada lagi istilah sistem-sistem yang ada di dunia ini. Nggak ada istilah kesian dong. Kenapa kesian? Itu kesian itu kalau orang punya syahwat nggak tersalurkan sehingga dia tersiksa oleh syahwatnya. Tapi kalau Allah kalau Allah sudah cabut syahwatnya sehingga dia memang nggak butuh, jadi nggak ada masalah. Andai kata memang dia tidak mendapat nikmat seksual seperti itu. Ya. Allah alam memang ketika tidak ada nas secara eksplisitnya, maka bisa jadi begini, bisa jadi begitu dan seterusnya. Karena memang ya, secara umum kondisi dalam kehidupan surga ya, disebut tidak ada lagi yang membuat manusia itu mengalami kesulitan. Apa yang membuat orang jadi sulit di dunia itu akan dihilangkan. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan la yabulun wa la yataghawwat. Tidak ada lagi BAK, tidak ada lagi BAB. Karena kita tahu ya, apalagi antum lagi di kendaraan gitu ya, perlu BAK nyari SPBU kan repot kan ya. Mending kalau nyari udah ketemu langsung masuk, masih ngantri lagi ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada BAK, tidak ada BAB. Layak dulu ngeletoh. Hal-hal yang nggak enak dilihat tidak ada. Rasulullah mengatakan la yatamakhatun. Tidak ada lagi orang-orang yang mengeluarkan cairan dari hidungnya. Ya, kalau pilek itu nggak ada lagi gitu-gitu. Ya. Maka dari situ hal-hal yang membuat manusia nggak enak juga ada. Ya. Ya. Misalnya nanti nisa ahli surga itu apa nggak cemburu dengan bidadari? Yang cemburu itu ahli dunia. Ya. Saat di akhirat cemburunya udah dicabut oleh Allah. Jadi nyantai aja ya. Toh antara dirinya dengan hurul ain juga punya
punya kemuliaan, walaupun sama-sama punya kemuliaan, walaupun kemuliaan nisa dunia, wanita-wanita dunia yang masuk surga itu jauh lebih tinggi daripada hurul ain itu sendiri, sehingga hurul ain itu sendiri cenderung malu ya, dan begitu hormat kepada nisa dunia ya, wanita-wanita ahli surga yang dulu di dunia. Mereka mengatakan bagaimanapun kalian lebih mulia karena kalian masuk surga karena kesabaran kalian, tapi kami masuk surga karena memang Allah ciptakan kami sebagai makhluk di surga ini. Allah. Nampak nyambung dikit aja ya. Kalau misalnya orang itu ragu-ragu dan minta disyahadatkan ke saya, ya minta syahadat lagi ke saya, gimana baiknya kira-kira Pak Kiai? Kita sah-sah aja ya. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Cuma ya istilahnya ya, enggak aja nggak apa-apa. Apalagi kalau dia memang mau menghendaki seperti itu ya tentu sah-sah aja. Ya, terima kasih. Jazakallah Kiai atas segala paparan ilmunya kajian kita pada sore hari ini. Mohon doanya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin pamit Pak Kiai, para guru, para ustadz semuanya. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin semuanya. Sampai jumpa. Sehat-sehat terus Kiai. Ya, amin ya Rabb.